warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Sosiologi Olahraga di Penjas, saat ini setelah kemarin saya memperjelaskan terkait dengan pengertian sosiologi, pengertian olahraga, dan pengertian sosiologi olahraga, kita masuk ke materi kedua yang akan saya sampaikan saat ini. Selamat mengikuti perkuliahan, silakan ditelaah, silakan dipelajari, dipahami apa yang saya sampaikan. Kelanjutan dari buku pertama setelah terakhir di slide terakhir, yaitu antara perpaduan sosiologi dan olahraga, yaitu merupakan sebagai ilmu terapan atau applied science. Saudara-saudara, pada pertemuan hari ini, proses dan interaksi sosial di dalam olahraga, ini adalah materi yang kedua. Beberapa faktor penting dalam kehidupan manusia di masyarakat. Yang pertama, kita kenal dengan yang namanya warisan biologis, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah kelompok. Pertama, warisan biologis. Warisan biologis di dalam manusia yang kita kenal, yang pertama adalah bakat belajar. Bakat belajar di dalam tubuh manusia itu pada dasarnya merupakan sebuah pertumbuhan kebudayaan, di mana bakat belajar itu dilalui melalui pengajaran dan pelajaran. Bakat manusia, bakat belajar di dalam manusia itu tidak sama dengan bakat belajar binatang. Binatang mempunyai juga bakat belajar, hanya bakat belajarnya adalah terbatas. Terutama kecakapan bicara, keterbatasannya itu. Kalau di binatang, contoh misalnya ini, dengan manusia, selamat pagi Pak. Hubungan antara interaksi dengan manusia, dia akan menjawab selamat pagi. Kalau dengan binatang, selamat pagi Beo, contoh misalnya, selamat pagi, dia juga bisa menjawab. Selanjutnya, karena yang tadi bilang terbatas, boleh masuk, boleh, silakan. Antara manusia dengan manusia. Tapi ketika dengan manusia dengan binatang, dia kembali, Beo sudah makan, dia akan menjawab lagi selamat pagi. Karena apa? Dia sudah terbiasa, dilatihnya seperti itu, terbatas. Dia tidak bisa berinteraksi secara berkelanjutan. Itu bedanya. Artinya, warisan biologis di dalam manusia itu tidak sama dengan binatang. Terutama kecakapan berbicara. Saudara-saudara, kecakapan berbicara itu tidak didapat dengan sendirinya. Itu harus dikembangkan melalui pengajaran dan latihan. Berkembang atau tidaknya tergantung dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang mempengaruhi pengajaran dan latihan tersebut. Saudara-saudara, lingkungan sekarang. Lingkungan itu akan terbawa dari pembawaan sejak lahir. Sudah menyatu. Mulai dari bayi, mulai dari remaja, dewasa, sampai di lingkungan itu juga menyatu. Karena apa? Harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lingkungannya apa misalnya? Oh, di lingkungan saya banyak
orang yang suka nongkrong, suka malam, mau tidak mau lingkungan itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, lingkungan itu tidak hanya terjadi di dalam kehidupan sosial, namun juga terjadi di dalam olahraga. Nah, apa misalnya antara atlet dengan pelatih? Harus bisa menyesuaikan diri, misalnya dengan norma, kebiasaan, nilai-nilai, dan aturan yang di dalam olahraga itu tersendiri, demi eksistensi diri yang ada di dalam kehidupan lingkungan yang ada di dalam masyarakat itu. Saudara-saudara, mau tidak mau kita harus bisa memaksakan diri, kita harus terpacu, kita harus bisa memaksakan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sepak bola, bola voli, bersepeda, lari, tenis, bulu tangkis itu tidak sama. Di bulu tangkis lingkungannya, normanya, kebiasaannya itu berbeda dengan yang ada di sepak bola, berbeda dengan yang ada di bulu tangkis. Mau tidak mau harus bisa memaksakan, harus bisa mengerti tentang apa yang ada di lingkungan masing-masing olahraga itu sendiri. Harus bisa menyesuaikan diri, terutama aturan, kebiasaan, norma, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kelompok memiliki peran penting di dalam pengembangan diri seseorang. Diperkenalkan dengan kebiasaan, harus ditempa, harus dipaksakan dengan aturan, dengan norma, dengan nilai-nilai yang ada di dalam olahraga tersebut. Kelompok-kelompok itu mau tidak mau harus bisa terbiasa, harus bisa menyesuaikan diri dengan masing-masing kelompok yang ada di masing-masing grup atau kelompok itu. Diasuh oleh kelompok itu, individu diajarkan bagian menjalankan perannya. Contoh misalnya kita masuk ke kelompok A, di kelompok sepak bola, di kelompok bola voli, di kelompok olahraga yang memang mempunyai olahraga tim. Mau tidak mau kita harus dipaksakan atau ditempa di dalam kelompok-kelompok itu. Saudara-saudara, bagaimana harus bergaul dan harus bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang ada di sekitar itu. Dapat menyesuaikan diri dan menyatu dengan kelompoknya untuk mengembangkan diri selanjutnya. Saudara-saudara, proses dan interaksi sosial dalam olahraga, kondisi sosial dalam olahraga memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Yang pertama, kelompok atau klub olahraga. Yang kedua, induk organisasi olahraga, atau yang ketiga adalah lembaga olahraga. Kelompok olahraga contohnya apa? Sepak bola, klub bola voli, klub atletik, klub bulu tangkis, dan lain sebagainya. Kalau induk organisasi, contohnya misalnya PBVSI, PSSI, Percasi, PBVSI, PBSI ini adalah induk organisasi olahraga. Kalau lembaganya apa? Ya KONI, KOI. Kalau di olahraga disabilitas, NPC, itu adalah sebuah lembaga olahraga. Memiliki suatu tingkatan atau dinamika tertentu di masing-masing kelompoknya itu. Sehingga pola perilaku masing-masing kelompok itu akan berbeda. Tergantung dari apa? Dari situasi yang kita hadapi di masing-masing kelompok yang ada di masing-masing kelompok tersebut. Semuanya itu mengalami sebuah proses sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada ke arah bentuk yang lebih konkret. Perjalanan seperti inilah yang merupakan proses sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ini juga terjadi di dalam dunia olahraga. Saudara-saudara,
proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat bila individu-individu atau kelompok-kelompok saling bertemu, saling menentukan sistem dalam kehidupan bersama. Proses sosial tersebut terjadi apabila terdapat pengaruh timbal balik di antara yang ada dalam kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, di mana merupakan dasar dalam proses sosial atau social proses. Saudara-saudara, interaksi sosial itu merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial juga merupakan bentuk umum proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Itu adalah sebuah interaksi sosial. Saudara-saudara, proses dan interaksi sosial dalam olahraga, yaitu interaksi sosial terjadi lebih mencolok bila terjadi adanya sebuah kompetisi, persaingan, ataupun pertentangan. Akan banyak terjadi interaksi sosial yang timbul bila antara individu dengan individu tadi, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, penonton dengan penonton, dan sebagainya. Interaksi sosial akan berjalan lebih lama apabila terjadi sebuah keseimbangan di dalam sebuah interaksi. Karena interaksi sosial berlangsung apabila individu atau kelompok itu saling bereaksi. Jadi reaksi karena ada yang namanya sebuah aksi. Nah, apakah semuanya itu terjadi dalam kehidupan olahraga? Proses dan interaksi sosial dalam olahraga terjadi komunikasi, kontak maupun tujuan. Berlangsungnya reaksi, komunikasi, kontak, aktivitas, dan tujuan yang dilakukan secara sistematis ada hakikatnya merupakan suatu proses di dalam kelompok itu tersendiri. Saudara-saudara, proses terjadi karena terdapat aktivitas-aktivitas dan perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan sesuatu yang terjadi di dalamnya. Itu adalah sebuah proses. Saudara-saudara, karena terdapatnya aktivitas-aktivitas dan perubahan-perubahan atau peningkatan sesuatu yang terjadi di dalamnya, di dalam kelompok itu, karena objek olahraga adalah manusia melalui gerak, ini adalah contohnya. Persaingan antara individu dan individu yang lain.
Bagaimana menjadi seorang pemenang di persaingan itu juga ada. Bagaimana menjadi seorang pemenang di olahraga itu terjadi. Jadi kelompok individu dengan individu yang lain. Kalau pertentangan atau pertikaian misalnya, di dalam olahraga pertentangan juga ada. Misalnya pertentangan positif. Sebelum pertandingan tinju itu antara individu dengan individu yang lain, dia semakin mengunggulkan dirinya. Saya tunggu lawan, saya tunggu di ring, saya sudah siap melawan Anda. Ini adalah sebuah pertentangan, persaingan, pertikaian. Itu adalah sebuah pertentangan yang memang ini disebut positif. Negatifnya apa? Banyak. Contoh misalnya supporter antar supporter, pertikaian itu adalah sebuah hal yang negatif yang terjadi di dalam olahraga. Bentuk terakhir adalah akomodasi. Apa sih akomodasi? Akomodasi itu adalah usaha meredakan pertentangan atau perselisihan yang ada untuk mencapai sebuah kestabilan. Usaha meredakan pertentangan atau perselisihan itu dikatakan sebuah akomodasi, di mana kerjasama, persaingan, perselisihan, dan akomodasi itu seringkali atau tidak selalu merupakan serangkaian bentuk-bentuk interaksional yang berkesinambungan terjadi di dalam olahraga. Dalam olahraga, kerjasama merupakan faktor yang dominan dalam melakukan segala aktivitasnya. Di dalam olahraga, kerjasama sangat dituntut. Kerjasama tidak hanya olahraga tim, olahraga individu. Kalau antara individu atlet dengan pelatih tidak bisa kerjasama, itu tidak akan maksimal. Kelompok dengan kelompok di dalam tim itu, individu dengan individu yang lainnya tidak ada kerjasama, tim itu tidak akan menjadi tim yang solid. Saudara-saudara, segala aktivitas di dalam olahraga itu sering terjadi perselisihan. Wajar atau sehat, seperti yang saya sampaikan tadi, dispositif atau negatif, dapat dilakukan sebagai usaha meningkatkan dan mengembangkan prestasi. Persaingan yang berlebihan, persaingan yang tidak wajar akan menimbulkan konflik. Akomodasi salah satu upaya untuk mengatasi pertentangan atau perselisihan konflik tersebut. Saudara-saudara, terima kasih pada pertemuan kedua ini dengan materi sosiologi olahraga. Materi yang kedua telah selesai. Semoga saudara mahasiswa semuanya bisa memahami, bisa mempelajari, bisa menelaah apa yang saya sampaikan tadi, dan selamat belajar, selamat memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh saya tadi terkait dengan materi sosiologi olahraga. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu, kita bisa segera kumpul, bisa bertatap muka, bisa berhadapan langsung, bisa diskusi langsung pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Salam sehat selalu, semoga saudara mahasiswa semuanya diberi kesehatan, diberi syukur, nikmat, sehat, nikmat rezeki untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga, salam olahraga.